Nah ini nih contohnya ya. Nih. Gatal-gatal. Awal pertama gatal ini. Ini kayak kulit gue gini nih. Selamat malam. Jakarta dan penggusuran, dua kata ini seolah tidak bisa terpisahkan. Apalagi dalam 1 tahun terakhir ini jumlah penggusuran di ibu kota meningkat drastis. Gubernur DKI Jakarta beralasan bahwa penggusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan yang ditempati warga. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, bagaimana dengan nasib para korban dari kebijakan tersebut? Kami akan mengulasnya dalam Modus bersama saya David Silahoy. Gusur-menggusur bukanlah hal asing bagi warga ibu kota. Penggusuran kerap terjadi di sejumlah permukiman miskin di Jakarta. Lihat saja, data yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sejak bulan Januari hingga Desember 2015. LBH Jakarta mencatat ada 113 penggusuran yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah penggusuran terbanyak tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Masing-masing terdapat 31 kasus penggusuran. Sementara di wilayah Jakarta Pusat terdapat 23 kasus penggusuran. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan masing-masing dengan 14 kasus penggusuran. Lebih dari 8.000 kepala keluarga menjadi korban kebijakan Gubernur Basuki Cahayapurnama ini. LBH Jakarta menemukan ada 8.145 KK dan 6.283 unit usaha kecil menengah yang menjadi korban penggusuran sepanjang tahun 2015. Nah, jumlah ini lebih banyak daripada era Pak Sutioso dan Pak Fauzibowo. Karena pada waktu itu, laporan dari berbagai LSM menyebutkan ada sekitar 3.200 KK tergusur dalam 1 tahun. Nah, artinya di Pemprov DKI Jakarta ini dia berhasil secara kejam melakukan penggusuran sebanyak 2,5 kali lipat daripada pemerintahan sebelumnya, dan mungkin ini adalah penggusuran terbanyak sepanjang sejarah Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya kehilangan tempat tinggal, mayoritas korban penggusuran juga terpaksa menelan pil pahit menghadapi tindakan represif aparat saat eksekusi lahan. Masih terekam jelas dalam ingatan bentrokan antara aparat dan warga miskin di Kampung Pulo pada Agustus 2015 lalu. Jalan raya Jatinegara kacau. Aparat gabungan diturunkan untuk menghalau massa yang melawan. Lokasi langganan banjir ini menjadi sasaran program normalisasi Sungai Ciliwung agar ibu kota bebas dari banjir. Begitu juga yang terjadi saat penggusuran Kampung Luar Batang, Jakarta Utara pada April 2016 lalu. Warga yang menolak penggusuran pun sempat melakukan aksi dorong-mendorong dengan aparat yang berjaga. Kita menilai Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama memilih kekerasan sebagai identitas utamanya di dalam melakukan penggusuran paksa. Kenapa? Kita menemukan hampir 70% kasus-kasus penggusuran paksa yang ada di DKI Jakarta itu melibatkan aparat yang tidak berwenang. Apa saja aparat tidak berwenang? 1, TNI, karena tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Yang kedua adalah Polri. Polri itu tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Polri, apalagi sengketa tanahnya belum jelas milik siapa. Pasca penggusuran, masalah lain pun menanti. Relokasi bagi warga korban penggusuran ini nyatanya tak sesuai janji. Rumah susun sewa sebagai pengganti rumah warga yang digusur, kabarnya banyak yang rusak dan tak layak huni. Untuk mengetahui hal ini, tim iNews TV melakukan penelusuran ke sejumlah rusunawa yang dijadikan tempat relokasi bagi para korban penggusuran di ibu kota. Rumah susun sewa yang kami datangi pertama adalah Rusunawa Jatinegara. Rusunawa ini diperuntukkan bagi para korban penggusuran di Kampung Pulo. Kami pun mencoba melihat kondisi unit di rumah susun ini. Salah satunya adalah unit yang ditinggali warga bernama Atika. Dan seperti inilah kondisi unit yang ditinggalinya bersama suami dan anaknya sejak beberapa bulan lalu. Langit-langit unit rusun yang ditempatinya rupanya masih bocor ketika hujan deras datang.
Bisa dikasih tahu apa aja tuh, Bu? Ada sih, saya sini masuk Pak. Ini bocor. Dan kalau lagi hujan tuh air kan suka muncrat ke dalam. Jadi kan kita gimana ya? Cuma belum di situ doang yang belum layaknya bocor. Tak hanya itu saja, Atikah mengaku saat direlokasi, pemerintah pun berjanji akan melengkapi unit rusun dengan berbagai peralatan elektronik. Namun nyatanya, hingga kini janji ini tak pernah ditepati. Atikah dan warga lainnya pun terpaksa membeli peralatan yang diperlukan dengan merogoh kantong pribadi. Masih kosong loh Pak. Masih kosong. Masih kosong, nggak ada satupun apapun. Ini barang semua saya bawa semua. Yang dijanjikan dari. Yang dijanjikan. Katanya fasilitasnya udah ada kulkas, kompor gas, TV. Ternyata tidak ada. Tak hanya itu saja, pemindahannya dari Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara tanpa adanya jaminan pekerjaan. Janji ganti rugi untuk membeli rumah pun hingga kini tidak terpenuhi. Ya, kalau dipikir kalau yang pas-pasan seperti saya ya terbebani lah. Kalau di rumah sendiri kan saya paling bisanya bayar listrik per bulan. Kalau ngontrak kan kita bayar air, listrik, tambah tempatnya. Itu harus dipikirkan, malah beban. Saya di sini malah beban. Ya, tapi pengajiannya sih katanya mendapat pengajian, tapi mana? Cuma saya ditempatkan di Rusunawa. Atikah tentu tak sendiri. Ada banyak korban penggusuran yang bernasib sama dengan dirinya, tersebar di sejumlah rusunawa dengan fasilitas seadanya. Penelusuran tim investigasi belum usai. Bagaimana nasib dari para korban penggusuran yang direlokasi ke rusun lainnya? Saksikan Modus sesaat lagi.